Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Niku Tumika Darmayanti dengan NIM 21055551017. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi teknologi basis data, stored procedure, trigger, dan juga cursor. Nah, yang pertama yang akan kita bahas, apa sih itu stored procedure? Stored procedure itu adalah merupakan sekumpulan pernyataan atau prosedur SQL yang tersimpan di dalam database. Stored procedure itu dapat menerima parameter sehingga Anda bisa menulis pernyataan if, melakukan pengaturan pada variabel, serta dapat melakukan looping atau perulangan dalam stored procedure. Nah, terdapat beberapa parameter yang ada di dalam stored procedure. Yang pertama ada parameter in. Parameter in ini digunakan hanya untuk input saja dan tidak dapat mempengaruhi nilai variabelnya setelah nilainya itu dirubah. Nah, yang kedua ada parameter out. Nah, parameter out ini digunakan untuk mengeluarkan hasil proses dalam stored procedure. Dan yang terakhir ada parameter in out. Parameter in out ini adalah merupakan gabungan dari parameter in dan juga out serta dapat mengirim dan menerima nilai variabel. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai query dari stored procedure, kita langsung ke SQL-nya. Di sini saya membuat sebuah database dengan nama minimarket dengan query create database. Kita akan coba execute. Nah, di sini sukses, lalu kita akan refresh. Di sini sudah tampil database dengan nama minimarket dan kita akan lihat di sini saya sudah membuat sebuah tabel dengan nama barang dengan query create table. Kita akan coba execute. Nah, di sini perintahnya sukses, kita akan refresh. Dan di sini kita akan lihat apakah sudah ada tabel barang. Kita akan refresh. Di sini sudah ditampilkan ada ID barang, nama barang, harga jual, harga beli, serta stok gudang. Lalu kita akan mengisi data dari tabel-tabel ini dengan menggunakan insert into. Dan di sini saya sudah membuatnya. Kita akan coba execute. Nah, sudah ada dan kita akan refresh. Di sini sudah muncul ID barang, nama barang, harga jual, harga beli, stok gudang beserta dengan data-datanya sebanyak 6. Lalu kita akan coba lihat dengan sudah. Nah, di sini kita langsung saja untuk membuat sebuah search procedure. Itu yang pertama, itu kita harus membuat delimiter dulu. Delimiter lalu slash, dan di sini saya akan membuat sebuah search procedure untuk melihat harga beli dikali dengan stok gudangnya. Lalu kita buat di sini create procedure dengan nama harga kurung tutup, lalu begin, select. Nah, di sini untuk menampilkan itu kita kali harga beli dikali dengan stok gudang untuk menampilkan harga beli dikali dengan stok gudangnya. Lalu di sini from tabel barang, lalu kita akhiri dengan n. Nah, kita akan coba execute delimiter ini. Nah, di sini sudah ditampilkan sukses. Kita akan coba panggil delimiter yang sudah kita buat tadi, source procedure yang sudah kita buat tadi. Kita panggil harga. Nah, kita akan coba execute. Nah, di sini sudah dijumlahkan semua harga beli dikali dengan stok gudangnya. Kita lihat contohnya. Di sini harga belinya itu 35.000 dikali dengan 7. Hasilnya itu adalah 245.000. Lalu di sini kita akan membuat sebuah parameter in untuk input data. Caranya sama seperti tadi, kita harus membuat delimiter terlebih dahulu. Lalu kita buat create procedure, kita buat nama prosedurnya.
prosedur, namanya itu nama beli. Lalu kita isi in dengan tipe datanya integer, lalu in jumlah dengan tipe datanya integer. Selanjutnya ada begin, lalu declare, total, kita akan bikin total dan tipe data integer. Lalu kita select di sini harga jual dikali dengan jumlah yang sudah kita buat tadi. Lalu into total from dari tabel barang, dimana where ID barang sama dengan nama prosedurnya tadi, yaitu beli. ID barang, nama prosedurnya itu beli. Lalu kita select total as itu adalah sebagai totalnya tadi itu sebagai total belanja. Total belanja. Lalu kita end, kita akhiri dan kita akan coba execute. Nah, di sini perintahnya sudah sukses dan kita akan coba memanggil dari source prosedur beli ini. Call beli 2, kita ID 2 kali dengan 4. Oke, kita akan coba. Nah, di sini tampilkan 18.000. Kita lihat tabelnya. Di sini ada ID 2 yaitu sari roti coklat, itu harga jualnya itu 4.500 dikali dengan 4. Itu adalah hasilnya 18.000. Seperti itu. Lalu kita akan membuat parameter out untuk menampilkan pembelian barang. Caranya sama. Kita buat delimiter terlebih dahulu. Kita buat delimiter, lalu create prosedur, kita buat nama prosedurnya. Kita umpamakan stok barang. Namanya itu stok barang, lalu out total semua barang. Total semua barang, lalu dengan tipe datanya integer. Nah, di sini ada begin, lalu select sum stok gudang into total semua barang from nama tabelnya itu tabel barang. Lalu kita akhiri dan kita akan coba execute dulu. Di sini sudah ditampilkan sukses. Lalu kita akan coba memanggil prosedur yang sudah kita buat tadi. Dengan menggunakan call stok barang. Lalu di sini ada add total. Dan kita akan coba panggil. Maksudnya execute. Nah, di sini sudah sukses. Dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan select add total. Kita akan coba execute. Nah, di sini sudah ditampilkan total keseluruhan barang yang berada di stok barang itu, stok gudang itu ada sekitar 687 barang. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat parameter in out untuk menampilkan modal yang dibutuhkan untuk membeli barang. Nah, yang pertama caranya sama, kita
kita buat delimiter terlebih dahulu. Delimiter. Lalu kita membuat nama prosedurnya. Kita buat nama prosedurnya itu contohnya modal barang. Modal barang. Lalu in modal dengan tipe data integer. In out modal barang dengan tipe datanya itu integer. Selanjutnya begin, select harga beli dikali dengan stok gudang into modal barang from tabel barang, di mana where ID barang sama dengan ini modal kita akhiri dengan n. Lalu kita akan coba execute. Nah, di sini perintahnya sudah ditampilkan sukses. Lalu kita akan coba set terlebih dahulu. Set at a sama dengan ID 4. Lalu kita akan coba execute. Sukses. Lalu kita akan panggil dengan menggunakan call modal barang. Kita panggil gini ya. Prosedur yang udah kita buat. Modal barang, lalu kita isi ID 4 at a. Kita akan coba execute. Oke, di sini perintahnya sudah sukses. Lalu kita akan coba tampilkan select at a, Nah, di sini ada 600.000 dari modal barang yang dibutuhkan pada ID 4. Kita lihat di ID 4 ini ada mie 3.000, harga belinya ini 3.000 dikali dengan stok gudangnya itu adalah 200. Dan ditampilkan hasilnya di sini yaitu 600.000. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah SP untuk melakukan pengecekan barang. Nah, seperti biasa, yang kita butuhkan itu adalah sebuah delimiter. Lalu kita buat create prosedurnya. Prosedur dengan nama C. Lalu in cek barang dengan tipe datanya varchar, kita isi di sini 50. Oke. Lalu di sini begin dengan case cek barang when kosong di sini ada select nama barang as barang kosong, stok gudang dari tabel barang where stok gudang sama dengan 0. Jadi ini itu artinya ketika di dalam stok gudang itu
stok gudangnya itu ada 0, di sini sama dengan 0, berarti nanti output yang dikeluarkan itu adalah barang kosong. Nama barang kosongnya itu akan ditampilkan di sini adalah kosong. Kita akan buat lagi fungsi when ketika barang nanti itu tersedia, kita isi di sini tersedia, lalu then select nama barang as barang tersedia stok gudang from tabel barang where stok gudang itu lebih besar daripada 0. Order B ini itu untuk mengurutkan data stok gudang. And case kita akhiri dengan N. Nah, di sini nanti artinya ketika ketika kita memanggil kosong, nanti kita akan panggil kosong, maka di sini akan diproses. Kalau misalkan dia kosong, diproses dengan stok gudang itu sama dengan 0. Kita langsung aja panggil agar lebih memudahkan. Kita panggil prosedur cek itu sama dengan kita panggil di sini kosong. Nah, kita akan coba panggil. Error berarti sebentar, ada yang error. Cek kosong, barang kosong. Oke, di sini kita coba nggak sih gini. Setelah kita coba panggil lagi. Oke, di sini ditampilkan barang yang kosong di dalam stok gudang itu 0, itu adalah gula 1 kg. Jadi ketika kita memanggil parameter cek tersedia lagi, yang akan ditampilkan itu adalah stok gudang yang lebih besar daripada 0. Kita akan coba panggil tersedia. Nah, di sini akan ditampilkan nanti itu adalah barang-barang yang dimana di stok gudangnya itu lebih besar daripada 0. Seperti itu. Sekian mengenai source prosedur. Sekarang kita lanjut ke trigger. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai trigger. Trigger ini adalah merupakan sekumpulan kode SQL yang dapat berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan juga delete. Untuk lebih lanjutnya, kita akan langsung ke SQL saja. Selanjutnya, kita akan membuat trigger, di mana trigger yang pertama yang akan kita buat itu adalah trigger insert untuk menghitung stok barang. Nah, di dalam membuat trigger, hal yang pertama yang diperlukan itu adalah delimiter. Lalu kita buat triggernya dengan menggunakan create trigger serta nama triggernya yaitu menghitung stok. Nah, after insert on tabel barang for each row begin
lalu kita set di sini add total gitu, misalkan sama dengan select sum stok gudang from tabel barang, lalu kita end, kita akhiri, kita akan coba execute. Nah, di sini perintahnya sukses. Lalu kita akan coba tampilkan dari total tadi dengan menggunakan select terus add total. Lalu di sini kita isi titik 2. Kita akan coba execute. Nah, di sini totalnya itu baru 678. Nah, bagaimana kalau semisal kita ingin menambah data lagi? Kita coba menambah data dengan menggunakan insert into tabel barang. Lalu kita isi dengan values. Dan nama values-nya kita isi di sini dengan misal kita tambah keju. Kita jual harganya 15.000. Lalu harga belinya itu 10.000. Stoknya kita anggap 60. 70. Lalu kita coba execute. Ini yang tadi di add total itu sama dengan execute yang di source procedure tadi, masih harganya 687. Sekarang kita coba execute yang ini. Nah, perintahnya itu error dan coba kita cek di sini, kita lihat. Nah, di sini dia akan bertambah menjadi 757. Dari yang awal itu tadi di sini. Ini tadi dia sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger untuk mengupdate harga barang. Nah, untuk membuat trigger mengupdate harga barang itu, kita itu harus membuat tabel terlebih dahulu dengan menggunakan create table. Jadi untuk membuat update harga terbaru, kita harus membuat tabel terbaru lagi. Nah, contoh misalkan kita buat tabel baru, create table, itu namanya update barang. Itu di sini ada ID update, integer primary key, auto increment. Di sini kita isi nama barang, varchar dulu kita isi, lalu ada harga lama, kita isi misalkan 50, harga baru, kita isi tipe datanya integer, kita isi 50, lalu tanggal perubahan. Di sini kita menggunakan tipe data date. Lalu di sini ada ID barang. ID barang ini ID update ini dengan ID barang ini dia saling terhubung. Lalu di sini kita akan membuat foreign key-nya dengan ID barang. Lalu tipe datanya integer, foreign key, ID barang, private
reference barang dalam kurung ID barang. Lalu, trigger untuk mengupdate harga barang itu di mana harga jual yang lama akan diganti dengan harga jual yang baru. Nah, ini kan udah kita buat. Itu kita execute terlebih dahulu. Kita execute apakah ini sukses atau tidak. Nah, di sini perintahnya itu sudah sukses. Nah, untuk mengupdate harga barang itu sama, kita membuat delimiter, lalu kita buat nama triggernya, misalkan update barang. Lalu after update on tabel barang for each row begin. Lalu kita akan membuat kondisi di sini di mana pilihannya itu nanti harga barang yang lama yang tidak sama dengan harga baru itu harganya akan terupdate gitu. Jadi kita akan buat kondisi if old harga jual tidak sama dengan new harga jual, then insert into update barang. Nama tabelnya kita isi di sini values lalu di sini new nama barang, old harga jual, new harga jual, kita isi di sini no, new ID barang, kita isi titik koma, lalu kita akhiri dengan and if dan end. Kita akan coba execute terlebih dahulu. Di sini ada perintah error di ID barang. You have an error in your SQL check the manual process. Sebentar, kita cek dulu. Errornya ada di kita coba tambah koma lalu hilangkan. Kita coba execute. Nah, perintahnya sudah sukses. Lalu kita coba tampilkan tabel barang. Jadi sudah masuk. Lalu kita akan coba melakukan update barang, set harga jual 11.000, where ID barang sama dengan 6. Update barang, set harga jual, where ID barang sama dengan 6. Kita coba execute.
Nah, di sini perintahnya sudah sukses. Lalu sekarang kita coba select, kita tampilkan from update barang. Apakah data sudah ada? Nah, di sini sudah ada historinya, ID update, nama barang, harga lama, harga terbarunya, tanggal perubahan, serta ID yang dirubah tadi. Lalu selanjutnya, trigger yang terakhir itu ada membuat trigger delete, dimana ketika kita akan menghapus sebuah data itu, datanya itu akan tersimpan di history. Jadi kita itu akan membuat tabel untuk menyimpan history tersebut. Yang pertama itu yang harus kita buat itu adalah membuat tabelnya. Kita bisa menggunakan perintah create table, lalu kita buat file history, buat tabel history. Lalu di sini ada ID history, integer, primary key, auto increment. Lalu nama barang, varchar. Di sini tipe datanya itu varchar, kita isi 50. Harga jual, tipe datanya integer. Harga beli, tipe datanya integer. ID story, harga stok gudang, tipe datanya integer. Kita tutup, kita coba execute. Nah, di sini perintahnya sudah sukses. Dan sekarang kita akan membuat triggernya dengan menggunakan delimiter seperti biasa. Lalu kita buat table triggernya. Namanya itu kita gunakan history before delete on tabel barang for each row. Lalu sini kita isi begin, lalu insert into nama tabel kita history, kita isi dengan values. Old, nama barang, old, harga jual, old, harga beli, old, stok gudang. Di sini harus diisi titik, jika tidak nanti akan error. Lalu kita akhiri dengan end. Kita coba execute. Harga beli, stok gudang. Nah, di sini delimiternya sudah sukses. Nah, selanjutnya itu setelah trigger delete itu kita akan membuat query lagi, yaitu query tentang kursor. Sebelumnya kita akan menjelaskan apa itu kursor. Baik, selanjutnya yaitu ada kursor. Kursor ini adalah merupakan nama untuk sebuah area SQL di mana informasi untuk pemrosesan pernyataan SQL yang sifatnya spesifik disimpan.
Kursor ini juga merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri dari satu query. Nah, untuk contoh lebih lanjutnya dari kursor, kita langsung ke SQL-nya saja. Di sini sudah terdapat tabel supplier, di mana tabel ini itu akan berhubungan nanti dengan tabel barang yang ini. Dan di sini sudah diisi tabel data-data dari tabel barang dengan menggunakan insert into. Dan ini juga kita sudah membuat sebuah tabel untuk menampung hasil kursor yang telah kita buat. Nah, sekarang yang akan kita lakukan atau yang akan kita buat itu adalah sebuah kursor untuk menampilkan total harga yang harus dibayar ke supplier. Nah, yang pertama yang kita butuhkan itu adalah sebuah prosedur untuk menghitung total harga yang harus kita bayar, dan yang kedua itu adalah prosedur untuk menampilkan ID supplier dari tabel barang yang dikelompokkan berdasarkan ID suppliernya. Yang pertama itu kita akan buat dulu prosedur untuk menghitung total harga yang harus kita bayar. Yang kita butuhkan di sini ada delimiter, lalu create prosedur, namanya itu kita isi hitung bayar, in ID supplier, dengan tipe datanya integer, lalu parameter out harga total dengan tipe data integer. Sini begin, kita set harga total T2 sama dengan select sum harga beli. Di sini from dari tabel barang, where dimana ID supplier sama dengan ID underscore supplier. Lalu kita akhiri atau kita end. Nah, di sini kita akan coba execute. Nah, di sini perintahnya sudah sukses, dan sekarang kita akan membuat prosedur untuk menampilkan ID supplier dari tabel barang yang dikelompokkan berdasarkan ID suppliernya. Kita akan buat di sini yang kita butuhkan itu adalah delimiter. Lalu kita buat nama prosedurnya dengan menggunakan create prosedur. Kita isi dengan nama itu pembayaran. Begin, declare sub ID dengan tipe data integer, declare sukses dengan tipe data integer, defaultnya sama dengan 0, declare kursor bayar, kursor for select,
barang, ID supplier, lalu di order B, ID supplier. Terus selanjutnya kita akan buat declare continue for SQL state. Nah, ini tuh untuk membaca data di tab barang agar pembacaannya itu sampai row terakhir dan di set sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita get DB pembayaran. Nah, selanjutnya akan kita buat itu adalah langsung ke tahap pembuatan kursornya. Di sini yang kita butuhkan itu adalah open kursor. Kita open dulu. Lalu di sini terdapat perulangan yang akan kita buat di mana suksesnya itu belum mencapai 1. Call hitung bayar. Dan di sini ada sub ID. Lalu add harga total. Lalu di sini ada if harga total is null, dan kita set harga totalnya itu sama dengan 0, and if not success, then insert into DB pembayaran. Kita isi values sub ID add total harga total. Harga total. Kita akhiri dengan end if. Lalu kita akhiri perulangannya. Close, kita tutup kursornya. Dan yang terakhir kita akan akhiri dengan end. Nah, sekarang kita akan coba lihat di SP-nya.
Apakah sudah ada SP pembayaran? Belum. Nah, sekarang kita akan execute semuanya. Terdapat error. Query-nya terdapat yang error. Ternyata di sini kita coba 2000. Oke, di sini perintahnya itu sudah sukses. Kita akan coba memanggilnya dengan menggunakan call pembayaran. Nah, di sini perintahnya sudah sukses. Dan sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi SP, trigger, dan juga kursor. Apabila saya memiliki kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.